Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis obligasi negara lagi ya men, yang kita sebut dengan ST009. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Kak Leonard Kunardi. Bro, bahas ST009 dong bro, bunga 6%. Nah, di video ini kita bakal pelajari lebih lanjut apa sih ST009 ya, kan? Nah, jadi sebagai pembukaan, aku mau kasih tahu dulu bahwa sebenarnya yang namanya obligasi negara atau surat berharga negara itu ada beberapa jenis ya. Nih, kamu bisa lihat, kamu bisa ke halaman tanam duit, di sini kamu bisa investasi dan ketahui jenis SBN. Nah, di sini ada dijelasin ya, ada SBR, ada ORI, kemudian ada yang sifatnya syariah, sukuk tabungan, kemudian SR atau sukri, sukuk retail. Nah, yang membedakan adalah kamu bisa lihat dengan mudah di tabel ini aja ya. Dimana kalau misalnya yang konvensional itu ada yang ORI sama SBR. Tapi yang membedakan adalah kalau ORI itu dia rate-nya atau bunganya itu sifatnya fix. Sedangkan kalau SBR itu dia floating rate ya kan. Kalau misalnya fix itu artinya return-nya bakal segitu terus. Kalau misalnya floating itu biasanya return-nya akan bisa berubah-ubah. Nah sedangkan kalau misalnya syariah itu bisa lagi yang fixed rate syariah adalah sukri atau sukuk retail. Dan yang kita bahas kali ini yaitu ST, dimana sifatnya adalah syariah dan juga memiliki bunga yang sifatnya floating atau nggak fix. Jadi seperti itu ya kan. Oke, kalau misalnya kamu pengen cek gimana, kamu bisa langsung cek ke websitenya atau bisa langsung ke YouTube-nya DJPR Kemenkeu. Nih, kamu bisa lihat di sini. Nah, di sini nanti bakal dalam 12 jam lagi bakal ada launching ya kan. Kayaknya mereka bakal melakukan sosialisasi lebih lanjut apa sih ST009 itu. Kamu bisa nonton videonya nanti atau kamu juga bisa langsung ke website yang disediakan di sini djppr.kemenkeu.go.id sukuk tabungan. Kamu bisa langsung ke website ini ya kan. Nah, di sini aku udah buka. Nanti kamu bakal sampai ke halaman ini. Di halaman ini, kamu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ST009 atau sukuk tabungan 09. Kita coba pelajari ya, men. Nah, ini sukuk tabungan seri ST009 ada produk investasi syariah. Ini kamu bisa baca, syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah. Jadi lebih bijak dengan investasi 009. Nih, karakteristiknya adalah ini untuk individu atau warga negara Indonesia. Jadi pastikan WNI Yemen, kemudian pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Jadi bagi kamu yang punya prinsip syariah bisa invest di sini. Pemesanan mulai dari 1 juta rupiah, nih modal minimumnya, tenornya 2 tahun. Nah, di sini walaupun tenornya 2 tahun, nanti pengembaliannya itu bakal dilakukan setiap bulan ya. Jadi bagi kamu yang suka cash flow, kamu juga bisa memanfaatkan ini ya, men. Nih kamu bisa baca imbalan mengambang dengan batas minimal. Ini yang maksudnya adalah floating with floor. Artinya bunganya itu bisa naik turun, floating, tapi dikasih batas minimalnya di angka 6% ya, men. Sehingga angkanya nggak bisa lebih rendah dari angka tersebut. Kalau nggak salah angkanya sekitar 6,15% ya. Nanti kita bakal cek di bawah ya kan. Kemudian di sini fasilitas early redemption. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan. Nah, ini investasi untuk negeri. Kenapa investasi untuk negeri? Ini karena dengan kamu berinvestasi di sini, ini secara nggak langsung kamu udah berkontribusi terhadap negara ya kan. Dan dalam hal ini untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang terjadi. Jadi dengan kamu investasi di sini, ini nggak hanya kamu berinvestasi, nggak hanya kamu mempertahankan danamu, nggak hanya mendapatkan bunga, tapi kamu juga udah di sini berkontribusi terhadap negara ini ya, men. Jadi kamu bisa menggunakan instrumen investasi yang satu ini ya, men. Nah, di sini kamu bisa baca suku tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur judi atau masir. Kemudian garar atau ketidakjelasan, dan yang terakhir ada riba. Serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI ya, men. Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen investasi yang syariah, ini merupakan salah satu instrumen juga yang bisa kamu gunakan ya, men. Ini oke banget. Nah, ini keuntungan-keuntungannya pokok dan imbalan dijamin negara. Nah, ini yang aku selalu tekankan berkali-kali ya. Yang namanya kamu berinvestasi di obligasi negara atau surat berharga negara, satu keunggulan yang pasti adalah dana kamu benar-benar aman. Karena kenapa? Karena dana kamu itu dijamin oleh negara. Dan negara itu nggak mungkin gagal bayar, men. Kalau misalnya sampai negara gagal bayar, nggak bisa membayar hutangnya, itu artinya mungkin negara udah bangkrut. Dan kalau misalnya udah terjadi seperti itu ekonomi pasti udah kacau balau ya kan. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan atau bank atau apapun, semua institusi keuangan juga bisa bangkrut, bisa-bisa. Jadi kalau misalnya namanya kamu membeli obligasi negara, menurut aku pribadi itu termasuk super low risk ya kan. Bahkan aku bisa bilang lebih rendah lagi risikonya daripada deposito. Itu kalau menurut aku pribadi ya. Kalau kamu punya pendapat pribadi, kamu juga boleh tulis kolom komentar ya kan. Nah, kemudian di sini early redemption tanpa dikenakan biaya oleh pemerintah, kemudian
kemudian tingkat imbalan kompetitif di mana bisa dapat 6,15%, lumayan banget ya teman, masih bisa hampir mengalahkan inflasi. Kemudian di sini lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank, karena kalau misalnya bank aja mungkin biasa nggak nyampe segitu ya teman, mungkin sekitar 2-3%. Kemudian akses transaksi sistem elektronik. Nah, ini aku suka. Nanti kita bisa lihat kita bisa membelinya di platform apa aja. Imbalan mengambang mengikuti perkembangan BI 7-day reverse repo rate dengan jaminan imbalan minimal atau floor. Yang tadi aku sebut itu floating with floor ya, teman. Berpartisipasi langsung membangun negeri. Imbalan dibayar tiap bulan. Jadi bagi kamu yang sukanya investasi yang sifatnya cash flow, setiap bulan kamu dapat uang, kamu boleh menggunakan instrumen yang satu ini ya, teman. Cukup tabungan 009. Kemudian di sini sesuai dengan prinsip syariah yang tadi kita bahas. Nah, ini kamu bisa baca ya, imbalannya adalah 6,15% dan ini adalah floornya. Jadi angka return investasinya nggak mungkin lebih rendah dari angka ini ya, man. Ini kamu bisa baca, tabungan memiliki imbalan mengambang dengan batasan minimal floating with floor sebesar 6,15 PA per annual, mengacu pada BI 7-day reverse repo rate. Nah, di sini juga ada penjelasan lebih lanjutnya. Ini kan kupon minimalnya segini. Kalau misalnya BI 7-day reverse repo rate-nya adalah 4,75, spread-nya 140 BPS atau 1,4%. Nah, kalau misalnya pada Januari 2023, kemudian reverse repo rate-nya ditetapkan sebesar 5%, maka pembayaran imbalan hasil Maret Mei 2023, imbalan yang berlaku adalah 6,4%. Itu angkanya dari mana? Itu angkanya dari 5 ditambah dengan spread 140 BPS ini ya, man. Kemudian, jika pada bulan Januari 2022 reverse repo rate-nya turun menjadi 4,5% pada pembayaran imbalan hasil Maret Mei 2022, imbalan yang berlaku bukan 5,9. Karena kalau misalnya mengacu ini kan harusnya 4,5 ditambah 1,4 sehingga angkanya 5,9. Tapi di sini aku perlu ingetin bahwa ada floor-nya ya, man. Di mana di sini floating with floor, floor-nya adalah 6,15%. Jadi kamu bukannya dapat angka 5,9, kamu tetap mendapatkan 6,15% yang merupakan imbalan minimal. Nah, jadi mantep banget ya. Hasil investasinya bisa lebih dari 6,15 tapi dikunci minimalnya di angka segitu. Jadi menurut aku ini udah oke banget ya, man, secara return. Kemudian di sini early redemption ST09 adalah instrumen yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun ada fasilitas early redemption. Ini memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok ST09 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo. Tapi ini kamu harus punya minimal kepemilikan 2 juta ya, man, di setiap mitra distribusi. Artinya ini platform di mana kamu membeli ST ini. Dengan nominal pengajuan minimal 1 juta rupiah dan kelipatannya, serta jumlah maksimal dapat diajukan untuk early redemption hanya 50% dari total kepemilikan investor. Jadi seperti itu ya, man. Nah, ini kamu juga bisa baca informasi lainnya. Di sini yang lumayan penting ya, man, yaitu nominal minimalnya adalah 1 juta, maksimum kamu hanya bisa membeli sampai 2 miliar. Ini settlementnya 7 Desember 2022. Nah, ini masa penawarannya 11 sampai 30 November 2022. Jadi nanti pada saat video ini dirilis, kayaknya video ini bakal dirilis besok di tanggal 11, kamu masih punya beberapa minggu untuk kamu mempertimbangkan mau beli atau enggak ya, man. Ini minimum pemesanannya yaitu 1 juta, tenornya jatuh temponya 10 November 2024 atau 2 tahun dari sekarang. Underlying asetnya adalah barang milik negara dan proyek dalam APBN 2022, termasuk green asset. Nah, untuk detail mengenai imbalannya, kamu juga bisa baca di sini ya. Untuk periode pertama akan dibayarkan pada tanggal sekian, kemudian berlaku kuponnya sebanyak sekian, spreadnya sebesar 140 BPS, kemudian tingkat kupon untuk periode 3 bulan pertama sebesar 6,15. Berlaku sebagai kupon minimal atau floornya ya, man. Nah, kemudian ini tanggal mulai berlakunya imbalan yaitu pada tanggal setiap 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, 11 November setiap tahunnya. Waktu penyesuaiannya adalah 3 hari, tanggal imbalan pertama 10 Januari. Kalau misalnya pembayaran imbalannya itu bukan di hari kerja atau di hari libur, nanti diprosesnya di hari berikutnya. Dan kamu bisa baca-baca detail lainnya di sini ya, man. Nah, yang terakhir adalah gimana kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di ST009 ini. Kamu bisa baca cara untuk berinvestasinya, kamu bisa baca detailnya di sini ya, man, yaitu registrasi, pemesanan, pembayaran, konfirmasi. Nah, ini yang lumayan penting yaitu di mana kamu bisa membeli ST009. Jadi, yang namanya di era digital ini, sekarang untuk kita bisa mengakses yang namanya surat berharga negara tuh gampang banget ya, karena ini udah dijual di mana-mana dan mitra distribusinya udah banyak banget. Jadi ini kamu bisa lihat midis-midis ini adalah midis-midis yang menyediakan penjualan ST009 ini. Kamu bisa beli di BCA, di ASBC, Mandiri, ini bank semua rata-rata pada ada ya, man. BNI, Permata, BRI, BTN, Maybank, OCBC, Panin, CIMB, DBS, Commonwealth, Danamon, Bank Mega, UOB, BSI, Bank Muamalat, Standard Chartered, Trimega. Nah, ini Trimega ini sekuritas ya, man. Kemudian ada sekuritas BRI juga, kemudian Mandiri Sekuritas, Bana Sekuritas. Nah, ini juga
juga ada beberapa platform P2P lending. Coinworks ada, Bareksa ada, Investory ada. Ini aku pernah bahas di video-video sebelumnya. Kamu boleh cek ke playlistnya masing-masing ya, men. Aku udah pernah membahas tentang investasi P2P di sini. Dan ini P2P lending ini bisa ya, men, yaitu Coinworks dan Investory. Kalau Bareksa dan Bibit nih platform untuk jual beli reksadana, ini juga menawarkan ST009 ini. Tanam duit juga ada, Fantastic, Modaku juga P2P lending. Kemudian Bina Arta, Philip Sekuritas, Bank Victoria. Nah, jadi ini kamu bisa beli di berbagai macam mitra distribusi ya, men. Ini udah gampang banget. Kalau saranku pribadi, mungkin kalau mau gampang bisa beli di Bareksa atau Bibit, itu yang paling gampang ya, men. Tapi di platform-platform lain kamu juga boleh gunakan. Semua platform ini udah platform yang legal, jadi kamu nggak perlu takut lagi ya. Nah, ini timelinenya kamu bisa pelajari lebih lanjut dan kamu bisa download brosur di sini, bisa juga baca FAQ di sini ya, men. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa kontak email berikut ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau misalnya kamu pengen menggunakan platform ini untuk berinvestasi, menurut aku ini oke banget. Ini udah merupakan platform yang sifatnya syariah dan juga udah pasti aman. Yang namanya obligasi negara itu udah nggak mungkin kenapa-napa ya, men. Bisa dibilang itu super duper aman, super duper low risk karena itu udah dijamin oleh negara. Tapi kalau aku pribadi, apakah aku akan berinvestasi di sini? Jawabannya enggak ya, men. Karena menurut aku pribadi, instrumen seperti ini lebih cocok untuk orang yang udah memiliki dana yang besar, kemudian mereka lebih milih untuk ingin mengamankan dana mereka ya, men. Jadi kalau misal kamu dananya udah gede, kamu lebih pengen untuk mengamankan dana kamu, pengen investasi, bisa tidur dengan nyenyak, returnnya udah pasti, terus kamu juga bisa kontribusi dalam membantu negara, kamu boleh menggunakan instrumen ST009 yang satu ini ya, men. Ini kembali lagi kamunya disesuaikan aja dengan profil resiko dan juga disesuaikan dengan tujuan investasi kamu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana cara membeli surat berharga negara atau obligasi negara, kamu boleh cek di video sebelumnya. Aku pernah menunjukkan cara untuk membeli surat berharga negara di platform BBM. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.